Selamat pagi teman-teman, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang kembali di kelas Asdos PTIH atau Pengantar Teknik Informatika di kelas H. Ini kan kita sudah menginjak ke bab ketiga, yaitu bab tentang sistem operasi. Langsung saja tanpa banyak basa-basi, langsung kita masuk ke materi. Yang pertama, apa itu sistem operasi? Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang sudah tahu apa itu sistem operasi. Mungkin banyak yang dari kita tuh sudah menggunakan ya sistem operasi untuk laptop atau PC kita, Windows gitu kan. Itu adalah sistem operasi. Nah, di sini saya menyuguhkan gambar nih. Dari gambar ini apa yang kalian bisa simpulkan? Asik. Di sini tuh ada pengguna, ada hardware, ada aplikasi dan sistem operasi. Ayo. Mungkin kita bisa simpulkan sedikit-sedikit atau bagaimana. Pengguna ini di sini tuh sebagai kita. Nah, hardware di sini tuh adalah komputer atau PC. Di sini di tengah ini ada dua, ada aplikasi dan sistem operasi. Nah, sistem operasi itu dibuat untuk menjembatani kita antara user atau kita itu dengan komputer atau PC kita atau laptop lah. Nah, di sistem operasi dan aplikasi ini dibuat agar kita tuh bisa memahami apa yang dimaksud oleh komputer dan komputer bisa memahami apa yang dimaksud oleh kita. Nah, jadi dibuatlah sistem operasi dan aplikasi. Lanjut. Nah, di sini ini adalah pengertian dari sistem operasi. Nah, sistem operasi itu adalah software atau perangkat lunak yang berfungsi untuk mengatur sumber daya komputer, baik itu berupa perangkat lunak ataupun perangkat keras. Nah, perangkat keras ya, seperti keyboard, mouse, dan printer atau apapun lah itu yang keras-keras dari komputer. Nah, gitu. Jadi sistem operasi itu dibuat untuk mengatur sumber daya dari komputer tersebut. Oke, soal kuis yang pertama. Di sini soal kuis pertama adalah jelaskan pengertian sistem operasi secara singkat. Yang berikutnya di sini ada arsitektur komputer tradisional atau von Neumann. Mungkin kalian sudah tahu siapa itu John von Neumann. Itu adalah penemu dari arsitektur ini, arsitektur komputer tradisional. Ini konsepnya hampir sama karena ini ya konsep dasar dari komputer tradisional ya. Seperti ini, kita misalnya menginputkan A, ya kan? Kita menginputkan keyboard di keyboard itu huruf A. Nah, prosesnya seperti ini. Nah, input itu misalnya kita menginputkan huruf A tadi. Nah, prosesnya tuh masuk ke prosesor atau CPU ini. Di sini prosesor itu memanggil ini user kita menginputkan A, tolong memori memberikan balasan apa itu A. Nah, di sini tuh prosesnya manajemen inputan itu tadi untuk memanggilnya di memori ini. Setelah terpanggil dan prosesor itu sudah menemukan di memori ini tadi dan memori ini mengirimkan ke prosesor kembali, diterjemahkanlah di sini di keluaran ini atau output ya. Ting, langsung keluar A. Ajaib ya. Ya, di sini langsung ada huruf A. Sudah mengerti tadi belum ini? Sudah ya. Ya, kalau nggak mengerti nanti diulang-ulang lagi aja. Ya kayak kita menginputkan apa lagi ya? Kalau misalnya contoh lagi lah, menginputkan
gerakan mouse nih, prosesor langsung apa lagi tadi menerima inputan itu kan, langsung dipanggil ke memori. Waduh, user ini menggerakkan mouse, apa yang harus kita lakukan? Prosesor itu memanggil ke memori. Memori nanti diterjemahkan ke keluaran atau output gerakan berupa gerakan kursor seperti ini nih. Nah, seperti itu. Simpel ya. Tapi percayalah ini nggak simpel, nak. Berikutnya ada fungsi umum sistem operasi, di mana fungsi-fungsinya itu adalah sebagai berikut. Ada akuntan, resource manager, interface atau tatap muka, koordinator, guardian, gatekeeper, optimizer, dan server. Langsung saja kita masuk yang ke pertama. Itu adalah fungsi umum akuntan dari sistem operasi, di mana sistem ini sistem operasi itu berfungsi untuk mengatur masa-masa CPU, pemakaian memori, pemanggilan I/O di storage, dan masa-masa koneksi terminal. Jadi sistem operasi itu mengatur segalanya, kayak kerja CPU, terus pemakaian memori, pemanggilan I/O, penyimpanan atau di storage itu, dan masa-masa koneksi ke terminal. Yang berikutnya ada resource manager. Resource manager, sistem operasi di fungsi umumnya resource manager itu sebagai pengolahan sumber daya dan mengalokasikannya, misalnya memori CPU, disk drive, dan perlengkapan lainnya. Jadi sistem operasi itu mengatur resource manager atau isi dari ya memori, CPU, disk drive, dan perlengkapan lainnya ya, yang apapun itu. Di situ nanti dia akan mengolah dari mana sebuah resource atau yang bisa kita sebut itu adalah sumber daya ya, sumber daya yang dimiliki oleh komputer. Yang ketiga adalah interface atau tatap muka. Nah, ini tadi interface atau tatap muka adalah fungsi umum sistem operasi, di mana sistem operasi sebagai tatap muka atau interface itu adalah sebagai perangkat antara pemakai dengan perangkat keras, dengan meluangkan tampilan untuk pemakai yang lebih mudah dicerna dan bersahabat atau user friendly. Nah, di sini kita bisa pahami sistem operasi itu tadi seperti gambar di atas, itu adalah sebagai jembatan antara user dengan perangkat keras atau PC kita. Fungsi yang berikutnya ada koordinator. Nah, di sini sebagai koordinator itu adalah mengkoordinasi dan menyediakan kemudahan sehingga kegiatan dapat ditata dan proses secara berurutan. Sistem operasi itu berarti, untuk koordinator itu berarti begini. Dia tuh yang bukan memerintahkan ya. Dia tuh yang memanajemen. Jadi ini kerja, nanti ini mengeluarkan output, ini menerjemahkan input. Nah, itu adalah fungsi umum dari sistem operasi yang koordinator. Berikutnya ada fungsi umum sistem operasi guardian, di mana guardian ini adalah menyediakan akses kontrol dengan tugas mengayomi file dan memantau data dan program. Yang berikutnya ada gatekeeper. Gatekeeper adalah mengendalikan hak akses pemakai dalam mengendalikan yang berhak masuk ke dalam sistem dan memantau apa saja yang dilakukannya. Berikutnya ada optimizer, adalah penjadwalan masukan input oleh user, pengaksesan basis data, proses komputasi, dan pemakaiannya. Yang terakhir ada server, di mana server ini ya sebagai pelayan kita, sebagai user dari komputer. Soal kedua, jelaskan dan berikan pengertian secara singkat dari fungsi umum sistem operasi.
Ini adalah soal kedua. Nah, berikutnya ada CUI dan GUI. Mungkin kalian udah ada yang tahu apa tuh CUI atau GUI. Nah, CUI itu adalah singkatan dari karakter user interface. Sementara GUI itu adalah graphical user interface. Sesuai singkatannya tadi, karakter user interface itu adalah user interface atau tampilan antar mukanya itu berbasis karakter atau komen, dimana berarti kita harus mengambil bantuan keyboard untuk mengetik perintah, untuk berinteraksi dengan komputer. Nah, jadi kita berinteraksi dengan komputer itu hanya dengan tulisan, dengan bantuan keyboard atau teks. Contohnya ya ada Linux, ada Windows Server dan lain sebagainya. Nah, berikutnya ada graphical user interface, atau di sini adalah kita bisa sebut adalah tatap muka atau user interface yang basisnya itu adalah graphical. Graphical user interface ini banyak digunakan di komputer-komputer modern seperti ya laptop kita, PC kita. Banyak lah yang sudah menggunakan graphical user interface karena pemakaiannya yang gampang dan mudah untuk dimengerti, mudah untuk digunakan, sehingga banyak yang menggunakannya. Mungkin alasannya kenapa banyak digunakannya itu ya karena graphical user interface itu memanfaatkan grafik, gambar dan petunjuk visual lainnya seperti icon dan ya animasi-animasi yang gampang dimengerti oleh kita. Jadi banyaklah yang menggunakan graphical user interface. Berikutnya langsung saja kita masuk ke contoh-contoh sistem operasi. Di sini saya hanya menuliskan 2 karena kita akan berkonsentrasi kepada 2 sistem operasi berikut ini. Tetapi tidak memungkiri banyak di luar sana itu sistem operasi yang lainnya yang ya banyak juga digunakan. Kalau kita berbicara dengan desktop atau ya desktop lah, desktop kan bisa dibilang PC atau laptop, itu kan desktop. Nah, itu ada Windows, ada Mac, ada Linux. Nah, kalau server sistem operasi server itu kita bisa kenal ya Windows Server ya, Windows Server. Terus kalau sistem operasi dari misalnya mobile phone, itu kan juga kita bisa mengenal ada Android, ada BlackBerry, ada iPhone dengan apa itu iOS ya, iPhone itu ya. Dan ada dulu sempat ada Windows Mobile yang dimana OS-nya itu menggunakan dari Windows. Terus ada juga mungkin yang di sini menggunakan konsol game ya, PS atau Xbox. Nah, itu juga banyak menggunakan dari operasi sistem. Bahkan ada yang berbasis dari Linux. Contohnya PlayStation itu pernah menggunakan basis sistem operasi dari Linux. Ya, langsung saja kita masuk pertama tuh Windows. Di sini pasti kalian banyak yang menggunakan Windows, saya yakin. Tapi nggak mungkin juga mungkin ada yang menggunakan Apple atau Mac ya, Mac OS atau Linux mungkin bahkan. Ya, dalam sejarahnya tuh Windows atau yang lebih dikenal dengan sebutan Windows saja ya, itu adalah keluarga dari sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft.
dengan menggunakan graphical user interface, atau ya yang sudah kita jelaskan di atas tadi, di mana graphical user interface itu menggunakan grafis atau icon-icon dan sebagainya lah. Nah, pertamanya Windows itu juga mengeluarkan bukan langsung GUI ya, tapi mereka juga pertamanya itu mengeluarkan basisnya juga komen atau karakter user interface. Tetapi untuk melengkapi permintaan pasar atau menuruti permintaan pasar itu, Microsoft itu langsung mengembangkan Windows dengan graphic environment yang pertama kali. Nah, itu dikembangkan pada tahun 1983. Tetapi baru keluar ke pasar setelah bulan November tahun 1985. Mungkin ya selama 2 tahun itu banyak penyempurnaan dari Microsoft dan sebagainya. Ya sampai sekarang banyak yang sudah keluar ya, kayak yang terakhir kita pakai itu mungkin Windows 10, sebelumnya ada Windows 8, seperti itu. Ya mungkin kalau fitur-fiturnya sudah tidak usah dijelaskan lagi, mungkin kalian sudah lebih paham dari kami bahkan ya, karena ya sering menggunakan Windows dan saya pun juga menggunakan Windows di sini. Jadi ya saya adalah bagian dari Windows. Yang berikutnya ada Linux. Nah, Linux ini basisnya dia sebenarnya adalah command user interface. Karakter user interface, dimana ya kita berinteraksi itu dengan komen-komen atau dengan ya karakter-karakter. Ya, begitu. Dalam sejarahnya Linux itu adalah sistem operasi yang sifatnya tuh open source ya, atau bebas, dimana sumber di dalam Linux itu bisa kita ubah terserah kita, atau yang kita bisa sebutlah distro Linux itu banyak. Jadi ya Linux itu tidak hanya satu versi, bahkan banyaklah yang mengembangkan Linux itu. Jadi keunggulannya sistem operasi terbuka seperti ini tuh keamanannya itu malah lebih terjamin. Kayak ya mungkin kan kita bisa sering kenal ya, Linux itu bebas dari virus, bukannya bebas dari virus ya, tapi dia tuh ya itu tadi bebas sistem resource atau sumber daya itu bebas, jadi kita bisa mengotak-atik terserah kita. Jadi kalau virus itu pun kita langsung bisa hapus. Kalau Linux itu ada virus tuh tidak ada yang sampai nggak bisa dihapus tuh, nggak ada kalau Linux. Ya itu tadi Linux, dimana ya Linux kita akan mungkin nanti kedepannya tuh akan berkutat banyak bersama Linux. Spoiler dikit aja, kalau kedepannya Linux itu ya sangat digunakan di FTI ini ya, terutama ya yang TI ini. Kalian akan berkutat dengan komen-komen Linux, tapi tenang aja, kalian pasti bisa kok. Begitu, berikutnya kita akan menginjak praktek bagaimana instalasi Linux di virtual machine. Soal ketiga, jelaskan bagian dari arsitektur von Neumann. Nah, oke, sekarang kita masuk ke cara instalasi Linux Ubuntu di virtual box. Pertama-tama kalian masuk ke browser kalian, terserah kalian mau pakai apa, senyaman kalian aja, terus ketik saja Ubuntu 14.04. Nah,
cari di situ website yang terpercaya untuk mendownload Ubuntu versi 14.04. Kak, kenapa kok pakai 14.04? Ya, saya di sini menggunakan versi 14.04 karena mungkin itu paling ringan ya, mungkin untuk laptop tidak berat. Untuk kan virtual box itu gila berat sih itu kalau buat itu laptop ya. Jadi di sini saya fasilitasi kalian, terserah kalian mau pakai versi berapa aja, intinya hampir sama sih. Kalau saya di sini akan mempraktekkan dengan Ubuntu versi 14.04. Nah, kalian sudah masuk ke website Ubuntu ini, pastikan benar-benar website yang terpercaya ya, Dek. Nah, terus waktu ini nanti silahkan kalian pilih boleh 64 atau 32. Tapi kalau saran saya sih 64 sekalian ya kalau untuk di-download. Nah, di sini saya klik yang ke 64. Nah, di sini saya akan menggunakan IDM ya. Menggunakan IDM. Langsung diklik saja download itu tadi. Nah, di sini saya menggunakan IDM. Nah, langsung saja kalian bisa mulai download ya kan. Tunggu sampai proses ini nanti selesai. Jika sudah selesai, maka file Anda sudah terdownload. Tinggal menunggu. Soal yang keempat, sebutkan keunggulan dan kekurangan sistem operasi Windows dan Linux. Minimal 3. Nah, oke, setelah downloadan kalian selesai, langsung saja kita masuk ke step di mana cara instalasi Linux di VirtualBox. Nah, yang pertama kita masuk ke VirtualBox kita seperti ini. Tampilan awalnya kan seperti ini. Ini diabaikan saja ya, ini karena saya sudah pernah menginstal Linux. Tampilan awal di sini akan kosong dan ada seperti ini nanti. Langsung saja kalian klik new. Kalian klik new, nanti akan ada keluar seperti ini. Nah, ini kalian bebas mau memberi nama OS kalian apa. Di sini saya coba dengan 14.04, dimana folder instalan kalian nanti akan disimpan. Ini instalan ini ya, operating sistemnya yang di VirtualBox ya, bukan yang instalan Linux tadi. Ini kayak folder kalian nanti akan disimpan di mana. Nah, pastikan di sini type-nya itu kalian pilih Linux. Type-nya Linux, terus versinya. Nah, ini akan menggunakan Ubuntu. Nah, Ubuntu itu nanti kalian sesuaikan dengan downloadan kalian. Kalau 32 ya 32, kalau 64 ya 64. Karena tadi saya mendownload yang 64, saya pakai yang 64. Klik next. Nah, di sini dibutuhkan berapa giga RAM. Kalau requirementnya Ubuntu untuk yang install virtual seperti ini, dia menggunakan minimal 2 GB RAM. Ya, kita klik saja 2000 MB kan, 2000 GB ya kan. 2000 GB, 2 GB. Nah, 2 GB ini adalah ya rekomendasi dari Ubuntu untuk yang virtual install seperti ini. Kalian mau tambahin boleh, tambahin berapa gitu boleh, tapi saya pakai 2 GB lah, 2 GB lebih dikit. Klik next saja, terus ini create, ini next lagi. Nah, di sini ada file location and size. Nah, ini juga sama,
Nah, ini nanti akan mempengaruhi besar kecilnya Ubuntu kalian. Memori Ubuntu kalian akan mempengaruhi besar kecilnya memori Ubuntu kalian. Nah, di sini 10 GB mungkin cukup ya untuk praktek kali ini saja, tapi sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalian mau tambah berapa terserah, tapi ingat sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, langsung create saja. Nah, di sini sudah tercreate 1404 lah. Di sini kita akan memulai menjalankan Ubuntu kita. Tapi sebelum itu kita masuk ke setting supaya supaya nanti menjalankannya lebih enak. Nah, kita masuk ke settingan ya. Nah, di sini kan ada nanti ada sistem display. Nih, kita masuk ke sistem ya. Sistem prosesor. Nah, di sini saya akan menaikkan prosesor saya biar ya lebih nyaman lah menggunakannya. Saya menggunakan 4 prosesor dari 12. Ingat, kalau ini masih di batas hijau seperti ini masih aman, berarti PC kalian kuat atau laptop kalian kuat lah. Kalian sesuaikan aja mau di mana. Saya pakai 4 dari 12 CPU saya. Ya, biar ya nyaman aja jalaninnya. Langsung saja kita start. Klik start ya. Nah, nanti akan muncul gambar seperti ini. Kalian pilih di mana tadi kalian menyimpan downloadan file Ubuntu kalian tadi. Yang pertama tadi kita download di mana? Nah, di sini misalnya ada nih 1404 desktop AMD 64. Nah, ini kalian langsung klik open. Maaf, belum kelihatan ya. Bentar. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jika kalian tadi memilih itu tadi next, akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada Ubuntu 1404. Nah, langsung saja kita klik 1404 ini, open, dan kita akan langsung menginstal ke virtual box kita. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian tadi klik ini dan memilih tempat file kalian di download tadi dan file Ubuntu kalian. Kalau sudah seperti ini, langsung saja kalian klik start. Nah, ini akan berjalan. Tunggu sampai akan keluar nanti tampilan Ubuntu yang pertama untuk instalasi. Nah, setelah muncul seperti ini, kalian akan dipilih install Ubuntu. Pilih install Ubuntu, sesuaikan bahasa kalian. Kalau mau bahasa Indonesia silakan. Kalau mau Inggris install Ubuntu saja langsung. Nah, ini langsung klik continue. Ini tidak usah dicentang ya, karena kita akan install biasa saja. Continue saja.
langsung klik install now saja, continue, langsung continue, tunggu sampai proses instalasi selesai. Nah, ini ada keluar seperti ini. Nah, kalau sudah benar di Jakarta, langsung saja klik continue. Sabar, masih loading. Nah, di sini ada keyboard layout. Nah, kalian pakai US saja, sudah biarkan defaultnya dia, langsung klik continue. Nah, di sini kalian memberi nama OS kalian, terserah lah. Saya di sini pakai 1404 sesuai tadi. Kalian mau kasih username terserah, ini terserah lah, ini prefer kalian aja lah. Password dikosongin boleh, kosongin saja. Komputer name-nya siapa, kalian mau nama siapa, misal siapa ya, misal Niko. Nah seperti itu. Terus oke, nah pick username kalian mau kasih nama apa, terserah kalian. Oh maaf, Nikolaus. Nah username di sini begini, password terserah kalian, tapi diingat-ingat ya, password ini untuk nanti kedepannya diingat-ingat. Kalau bisa ya mudah diingat lah. Ini langsung kita klik continue. Nah, di sini kita tunggu saja instalasi Ubuntu 14.04. Ini agak lama teman-teman, karena ya biasa install OS itu lama. Kita tunggu saja. Nah, kalau sudah instalasi komplit seperti ini, Linux ini nanti akan meminta untuk restart ya, langsung klik aja restart. Kita tunggu lagi sampai Linux ini nanti restart sendiri. Di sini langsung klik saja enter ya, karena di sini Ubuntu minta klik enter. Nah, akan masuk kembali lagi ke ini seperti ini. Masuk lagi. Kita tunggu, sabar saja. Nah, jika Ubuntu kalian meminta password, dan masukkan password yang kalian buat pertama tadi waktu mengisi user tadi. Nah, kalian masukkan password kalian tadi. Belum. 1 2 3 4. Nah, langsung saja masuk. Tunggu Ubuntu kalian akan terbuka. Nah, ini new version Ubuntu. Nah, kalau kalian tidak mau update ya tidak usah update saja. Hilang. Nggak usah update ya, kalian nggak usah update kalau kalian tidak mau update dan upgrade. Oke. Nah, di sini ini ada tampilan desktop Ubuntu kalian. Nah, ini yang dinamakan dual boot ya. Kalian menjalankan OS lain di atas OS utama kalian. Nah, ini
menggunakan platform dari Oracle Virtual Machine VirtualBox. Nah, ini adalah tampilan awal Ubuntu kalian. Jika sudah begini, sudah bisa berjalan seperti ini, berarti Ubuntu kalian sudah bisa berjalan. Berikutnya di sini saya akan mengenalkan sedikit tentang Ubuntu. Nah, di sini kalian akan berkutat dengan namanya terminal. Nah, apa itu terminal? Nah, saya jelaskan sedikit. Nah, karena Linux ini basisnya dia merupakan CUI atau karakter user interface. Nah, kita perlu berinteraksi dengan Linux ini ya menggunakan komen-komen seperti ini. Seperti komen sudo su. Nah, sudosu ini untuk menjadi super admin, atau kita bisa merubah segalanya di Linux ini. Ya mengubah apapun di Linux ini, kalian bisa ubah namanya, backgroundnya, bahkan icon ini bisa pindah di bawah sini. Semuanya melewati komen terminal ini. Ya, kalau komen-komen dasar nanti di internet itu banyak, kalian bisa pelajari lebih detail, lebih paham. Itu nanti di komen di internet itu banyak. Nah, kalian akan bisa mencobanya sendiri. Demikian, kalau sudah begini berarti Ubuntu kalian sudah bisa terinstall. Ingat, kalian akan sering berkutat dengan Ubuntu. Jadi kalian harus bisa menginstal Ubuntu sampai kalian berhasil menjalankan Ubuntu kalian di Oracle Virtual Machine VirtualBox ini. Terminal pada Linux berfungsi untuk apa? Berikan contoh command Linux minimal 5 beserta screenshot dari terminal Linux. Ini adalah soal kelima. Perhatikan tulisan yang berwarna merah, karena jika kalian kopas, nilai kalian auto 0 atau kosong. Oke, demikian kelas. Jangan lupa kuisnya dikerjakan. Nanti kirimnya kalian akan sebentar, close saja terminalnya. Kuis-kuis tadi, kuis yang berada di video ini, kalian kirimkan ke email student saya. .edu. Ini dengan format file dan dokumen serta file format dokumen ya, format dokumen dan subjek kuis 1 NIM kalian. Nah, kuis 1 NIM kalian. Deadline-nya kapan? Deadline-nya karena ini kuis, maka deadline-nya nanti malam pukul berapa? Pukul 23.59. Deadline pukul 23.59 tanggal 29 ya, berarti 29 September 2020. Ingat deadline ini.
Mohon diingat-ingat ya, deadline-nya 23.59 malam ya. 23 itu malam ya. Jangan kalian lebih dari ini per menit akan dipotong nilainya. Oke, kerjakan dengan sungguh-sungguh, semoga dapat nilai yang bagus. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa dikerjakan kuisnya. Sampai jumpa di kelas Asdos minggu depan. See ya.